Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ana Wijayanti, Ika Hairani, Semanul Hikmah, Syarizal Alfian, dan Sapriyadi akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kuantitas Pembelajaran menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Sebelumnya, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Kuantitas Pembelajaran menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim dengan tepat waktu. Selain itu, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Mahsus, SPH IMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning dan juga para pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan makalah yang akan kami buat selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kuantitas pembelajaran menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Simak penjelasan berikut ini. Terbelakang ditulisnya masalah ini. Belajar adalah proses aktif di mana seseorang mencari, memperoleh, memproses informasi dan keterampilan baru. Hal ini mencakup interaksi antara peserta didik dengan materi pembelajaran serta antara peserta didik dengan lingkungan belajar. Istilah belajar sudah lama dan banyak dikenal oleh masyarakat secara luas. Bahkan sampai saat ini istilah tersebut sangat terkenal oleh semua kalangan masyarakat. Pada masa sekarang ini, belajar menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir di sepanjang waktunya, manusia banyak melakukan proses belajar. Dalam proses belajar, terdapat faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar itu sendiri. Faktor tersebut bisa mempengaruhi hasil dari belajar individu. Sehingga setiap individu harus mengetahui apa saja faktor tersebut agar nantinya hasil dari proses belajar jauh lebih maksimal. Proses belajar dapat berlangsung di berbagai lingkungan, seperti di kelas, tempat kerja, komunitas, atau secara mandiri. Peserta didik harus termotivasi untuk belajar, baik karena minat pribadi, tujuan yang ingin dicapai, maupun dorongan dari pemangku kepentingan lainnya. Dengan menggunakan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Setelah dilakukan kegiatan belajar, peserta didik melakukan refleksi untuk menilai apa yang dipelajarinya dan bagaimana mereka dapat meningkatkan belajarnya. Belajar juga mencakup penilaian untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan belajar. Belajar dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti membaca buku, mendengarkan pidato, melakukan eksperimen, berdiskusi dalam kelompok, dan memanfaatkan teknologi untuk memperoleh informasi. Pada dasarnya, kegiatan belajar adalah tentang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan memahami sesuatu secara lebih mendalam. Selain istilah belajar, ada istilah lain yaitu pembelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran sudah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, masih sedikit orang yang memahami apa makna pembelajaran itu. Karena pembelajaran memiliki beberapa ciri yang tidak bisa disamarkan dengan kegiatan lain. Jika tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka tidak dapat dikatakan sebagai suatu pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan tenaga pengajar sebagai salah satu sumber, tetapi mencakup interaksi dengan semua sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Rumusan masalah terdiri dari 2. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengertian dari belajar, lalu mengetahui kuantitas pembelajaran bagi pemula belajar menurut Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Belajar. Keunggulan suatu umat manusia atau bangsa juga bergantung kepada seberapa banyak mereka menggunakan rasio yang merupakan anugerah Tuhan untuk belajar dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Al-Quran mengangkat derajat orang yang berilmu ke derajat yang luhur. Semua manusia pasti mempunyai semangat untuk belajar dan belajar yang tertuang dalam hadis bahwa carilah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat, hadis riwayat Imam Muslim.
Maka manusia akan merasakan nikmatnya berilmu dan terus menggali pengetahuan untuk bekal hidup di masa depannya, dan tidak akan menyia-nyiakan kehidupan dengan berfoya-foya dan menganggur saja. Pendidikan merupakan aktivitas vital dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia melalui transfer ilmu pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai kehidupan guna membekali anak didik menuju kedewasaan dan kematangan pribadinya. Mengingat pentingnya pendidikan, maka diperlukan upaya yang serius, sistematis, melembaga, dan berkelanjutan dari seluruh pihak sebagai upaya mempersiapkan anak bangsa menuju kehidupan bangsa yang sejahtera, maju, dan beradab. Seorang tokoh psikologi kognitif Rebern Luke berpendapat bahwa learning is relatively permanent change in response potentially which occurs as a result of efforts practice. Belajar sebagai suatu perubahan kemampuan bereaksi yang relatif lenggang sebagai hasil latihan yang diperkuat. Demikian juga Winkle berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses mental yang mengarahkan pada suatu penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebiasaan atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Menurut Isahna, belajar adalah suatu aktivitas di mana terdapat proses dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak bisa menjadi bisa untuk mencapai hasil yang optimal. Kuantitas pembelajaran. Dalam sejarah Islam, terdapat seorang yang mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap proses belajar. Syekh Az-Zarnuji, demikian namanya, menuangkan rangkaian pengalaman dan renungannya tentang bagaimana seseorang mestinya sukses belajar dalam sebuah kitab. Kitab tersebut diberi nama Kitab Ta'limul Muta'allim. Apa yang beliau tuliskan kemudian menjadi referensi dasar dari para santri atau sebutan pelajar bagi peserta didik di lingkungan pondok pesantren hingga saat ini. Terutama di pondok pesantren Salaf Az-Zarnuji adalah sosok pemikir pendidikan Islam yang banyak menyoroti tentang etika dan dimensi spiritual dalam pendidikan Islam. Dalam karyanya, Az-Zarnuji lebih mengedepankan pendidikan tentang adab dalam proses pendidikan. Beliau mengisyaratkan pendidikan yang penekanannya pada mengolah hati sebagai asas sentral bagi pendidikan. Az-Zarnuji dalam muqaddimah kitabnya Ta'limul Muta'allim menjelaskan latar belakang penyusunan kitabnya, yaitu diawali karena banyaknya para pencari ilmu yang tidak mendapat ilmu atau dia mendapat ilmu tapi tidak mendapat kemanfaatan dari ilmunya tersebut. Itu disebabkan karena kurangnya akhlak atau adab dalam mencari ilmu. Kemerosotan moral para pencari ilmu dan pendidik yang dirasakan Az-Zarnuji pada saat itu kini masih kita rasakan, bahkan jauh lebih mengkhawatirkan. Kitab Ta'limul Muta'allim merupakan kitab yang mengkhususkan diri pada penyajian ilustrasi akhlak yang harus digerakkan oleh seorang santri dalam menuntut ilmu. Dengan kata lain, kitab ini juga merupakan pedoman atau pedoman yang memayungi bagi santri agar kegiatan belajarnya efektif sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam. Kitab ini menurut penulisnya sendiri diberi nama Ta'limul Muta'allim Ta'rik At-Ta'allum, yang memiliki arti bahwa kitab ini adalah pedoman bagi pelajar atau peserta didik dalam belajar atau menuntut ilmu. Kitab Ta'limul Muta'allim merupakan sebuah kitab panduan pembelajaran, belajar dan mengajar, terutama bagi para murid, berisi muqaddimah dan mempunyai 13 pasal ataupun bagian. Dalam pasal-pasal tersebut, Az-Zarnuji memaparkan pranata teknis belajar, baik pranata lahiriah maupun pranata batiniyah atau spiritual. Ditegaskan kapan mulai belajar, berapa kuantitasnya, dan diberikan juga metode menghafal pelajaran. Adapun ukuran ataupun kuantitas pelajaran permulaan adalah sebagai berikut. Imam Abu Hanifah radhiyallahu an menghikayatkan dari Syekh Qadi Imam Umar bin Abu Bakar Az-Zarnuji radhiyallahu an berkata, para guru kami berkata, sebaiknya ukuran pelajaran bagi murid pemula adalah sepanjang yang ia hafal dengan mengulang 2 kali. Kemudian ditambah sedikit demi sedikit pada setiap hari, sehingga setelah pelajaran menjadi banyak dan panjang pun tetap bisa dihafal dengan mengulang 2 kali. Demikian lambat laun pelajaran akan bertambah setapak demi setapak. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak dosen yang kami hormati dan kami muliakan, perkenalkan nama saya Sapriyadi, anggota kelompok 6 kelas A27 program PJJ PAI. Alhamdulillah wa syukurulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Selanjutnya kami akan presentasikan bab penutup kesimpulan. Belajar adalah proses aktif di mana seseorang mencari, memperoleh, atau memproses informasi dan keterampilan baru. Interaksi antara siswa dengan materi pelajaran dan antara siswa dengan lingkungan tempat dia belajar. Proses belajar dapat berlangsung di berbagai tempat atau berbagai lingkungan seperti kelas, tempat kerja, atau di sebuah komunitas, ataupun secara mandiri. Siswa tentu harus termotivasi untuk belajar, baik itu karena minat pribadi ataupun karena tujuan yang ingin dia capai, atau mungkin karena dorongan dari pemangku kepentingan dan lain sebagainya. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, peserta didik menilai apa yang telah dipelajarinya dan merefleksikan bagaimana mereka dapat meningkatkan pembelajarannya. Belajar juga mencakup penilaian untuk mengukur kemajuan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam proses belajar, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan pendidik sebagai sumber informasi, tetapi juga mencakup interaksi dengan seluruh sumber belajar yang tersedia untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada konsep pembelajaran, Syekh Az-Zarnuji dalam bukunya Ta'limul Muta'allim yang menekankan pentingnya aspek etika atau aspek akhlak dan moral spiritual dalam pendidikan Islam. Syekh Az-Zarnuji menekankan pentingnya menghafal pelajaran dengan pengulangan yang kali kita melihat di zaman sekarang peserta didik mengancam atau mengintimidasi gurunya, dan masih banyak lagi. Bagaimana ilmu kita akan barakah dan bermanfaat sedangkan kita tidak menghormati guru yang sudah mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Abdullah bin Mubarak pernah berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab ahwajum minna ila kathirin minal ilmi." Artinya, kita lebih membutuhkan akhlak atau adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Dari pernyataan Abdullah bin Mubarak tersebut, kita bisa simpulkan bahwasanya memiliki sedikit adab justru lebih penting daripada memiliki banyak ilmu. Mengapa demikian? Sebab orang yang berilmu tinggi belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab pasti mempunyai ilmu, dan tingkatan adab sungguh lebih tinggi daripada ilmu itu sendiri.
Terakhir ialah saran. Kitab Ta'limul Muta'allim merupakan kitab pendidikan yang ada di dalamnya terdapat banyak nilai akhlak yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kitab Ta'limul Muta'allim juga dapat dijadikan bahan belajar bagi peserta didik untuk diaplikasikan dalam masa belajarnya, seperti halnya masalah kuantitas pembelajaran. Kenapa sampai para ulama mendahulukan adab dibanding ilmu? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, bil adabi tafhamul ilma, artinya dengan mempelajari akhlak, karakter, maka engkau akan mudah memahami sebuah ilmu. Kepintaran sungguh tidak ada artinya apabila seseorang tidak mempunyai akhlak atau adab. Bahkan ilmu akan menjadi berbahaya bagi pemiliknya yang tidak mempunyai akhlak. Abu Zakaria rahimahullah mengatakan, ilmun bila adabin kanarim bila khatabin, wa adabun bila ilmin karuhin bila jasadin. Artinya, ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa roh. Sekian persentase dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.